Salam saudara-saudara, salam sejahtera. Kiranya kasih karunia oleh Roh Kudus ada pada saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada. Puji syukur saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan kehidupan. Dan dalam renungan hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya 24 ayat 1 sampai 21. Dan saya akan membaca nats firman Tuhan pada ayat ketiga, yang demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak dapat mengambil atau merampas berkat Tuhan dari kita jika kita berada dalam otoritas Kristus dan taat pada firman Tuhan. Jadi iblis hanya dapat mencuri damai sejahtera itu jika kita membiarkannya menyerang, atau jika kita tidak taat melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan untuk dilakukan di tengah-tengah badai hidup yang melanda kita. Saudara-saudara yang terkasih, apabila kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Seperti tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, ketaatan kita kepada Tuhan akan menghasilkan kedamaian seperti sungai yang terus mengalir dengan derasnya. Jika kita membiarkan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita dengan cara tidak memberi kesempatan pada kekhawatiran untuk masuk, maka roh ketakutan pun akan terusir. Seringkali problema dan kesukaran yang menindas hati serta pikiran kita hanyalah imajinasi kita belaka. Sesungguhnya Tuhan akan memelihara kita dalam damai sejahtera-Nya yang sempurna jika pikiran kita terus tertuju kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam keadaan apapun, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Sehingga jika tiba-tiba kita diperhadapkan pada keadaan yang sulit, kita akan mampu menanggapinya dengan tenang. Maka dalam menghadapi segala sesuatu, seperti Rasul Paulus nasihatkan dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita selalu mengizinkan pikiran untuk terus tinggal dalam masalah dan kita tidak menyerahkan ketakutan itu kepada Tuhan, maka masalah yang sebenarnya hanya merupakan lekukan kecil itu akan menjadi gunung yang tinggi dan akan sukar sekali untuk disingkirkan. Maka saudara-saudara, kita harus menghapus imajinasi itu dan mengarahkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Atau jika tidak, kecemasan akan merampas damai sejahtera yang menjadi hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab damai sejahtera itu pemberian Tuhan dan tidak mungkin kita dapat
dari dunia ini. Saudara-saudara, hidup dalam damai sejahtera sangat ditentukan oleh ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami masih Engkau mampukan untuk bernafas dan menikmati hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dengan firman-Mu dan renungan hari ini mampu menguatkan kami, sehingga kami layak mendapatkan damai sejahtera dari-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu kami sebagai manusia seringkali menjauhkan diri dari Engkau, sehingga kami kehilangan damai sejahtera yang dari-Mu, karena kami dilingkupi oleh kekhawatiran dan ketakutan, karena imajinasi dan pikiran kami yang senantiasa menghantui kami dalam kami menjalani hidup kami hari demi hari. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala hidup kami, segala permasalahan kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami percaya urapan Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera bagi kami semuanya. Tuhan Yesus Kristus, sucikan pikiran kami, perasaan, mulut kami, hati dan perbuatan kami, agar kami hidup kudus di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami bisa menyambut kedatangan-Mu dan membuat hidup kami penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa firman Tuhan dan renungan hari ini akan menjadikan kekuatan, pengharapan, serta berkat bagi saudara-saudara semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.